Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Umum IABI, Bapak Bimo Sasongko, BSIM SIE. Yang saya hormati Presiden ADRI, Bapak Fatoni Rodi, sekaligus Rektor dari UMAHA. Selamat malam, Pak Fatoni. Apa kabar? Selamat malam, alhamdulillah baik-baik, sehat. Alhamdulillah. Yang saya hormati juga narasumber kita pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama Bapak Dr. Andes Haji Setiawan, MM AKCA. Yang saya hormati juga Bapak Haji Faiz MPhil. Kemudian calon moderator kita pada malam hari ini Bapak Dr. Arif Ainur Rafiq. Selamat malam Bapak. Selamat malam Pak Semboko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di WID 58 pada malam hari ini. Sebagaimana biasanya, pada malam hari ini kita mengambil tema percepatan pemulihan ekonomi nasional dengan optimalisasi implementasi ekonomi syariah. Jumat 15 Oktober 2021. Ibu Bapak yang saya hormati, pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi perekonomian secara luar biasa. Tahun lalu, seluruh dunia menghadapi penurunan ekonomi dan menyebabkan kontraksi yang sangat dalam karena hampir semua negara melakukan pembatasan mobilitas secara ketat. Bahkan banyak negara yang menerapkan lockdown yang memberikan konsekuensi pada perekonomian yang langsung merosot sangat tajam. Untuk itulah pada malam hari ini, ADRI, Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia, bekerja sama dengan IABI, Ikatan Alumni Program Habibie, mengadakan Weekend Indonesia Dialog yang ke-58 dengan tema percepatan pemulihan ekonomi nasional dengan optimalisasi implementasi ekonomi syariah. Tanpa berpanjang lebar, mari kita dengarkan bersama sambutan sekaligus arahan dari Presiden ADRI kepada yang terhormat Bapak Fatoni Rodi sekaligus Rektor UMAHA. Kami persilahkan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kepada yang terhormat Bapak Bimo Sasongko, Ketua IABI, Bapak Profesor Sumbogo, perekayasa andalan kita, kemudian narasumber Bapak Setiawan, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ma'arif Hasyim Latif, dan Mbak Faiz dari Universitas Nurul Jadid Python. Jadi kalau Python sama UMAHA itu para sesepuhnya itu seperti suami istri, ya, akrab banget gitu ya. Alhamdulillah. Ya, sekarang dengan kami, dengan Gus Wahid Zaini juga sangat akrab, dan alhamdulillah kita juga dapat melihat beberapa sisi-sisi yang sekarang ini sedang ditunggu masyarakat. Sisi-sisi yang ditunggu masyarakat adalah recovery ekonomi nasional. Dan recovery ekonomi nasional ini tidak bisa hanya berbasis satu madhab, hanya berbasis pola pikir, hanya berbasis teori-teori yang sifatnya konvensional dan teori-teori yang sifatnya sudah dilaksanakan sejak zaman dahulu dan sekarang ini sudah mulai lagi, yaitu kebijakan nasional tentang ekonomi syariah. Kita sudah pernah bahas detail dengan Deputi
Ekonomi Syariah Bank Indonesia. Kemudian kita juga pernah bahas juga dengan Dewan Syariah Nasional, dan juga kita kebetulan waktu itu adalah wakil presiden yang sekarang jadi, dan itu dibahas di Surabaya. Dan legalitas makin lama makin kuat, legalitas makin lama makin tertib, dan peraturan-peraturan sudah mulai bisa kita gunakan. Ingat, siapa yang menggunakan itu bukan hanya orang Muslim. Jadi betul namanya ekonomi syariah, ekonomi bank syariah, pegadaian syariah, dan juga banyak juga termasuk sekarang adalah hotel syariah. Jadi besok kami akan ada acara tanggal 25 itu Dies Natalis ke-23 Universitas Ma'arif Hasyim Latif, yang sekaligus akan MOU dengan Majelis Ulama Indonesia Pusat, di mana di dalamnya dalam pola kerjasamanya adalah dalam bentuk kerjasama pendirian prodi baru syariah, ekonomi syariah, tapi berbasis kepada pesanan pelanggan. Jadi Majelis Ulama Indonesia Pusat memesan kepada kita, yaitu bagaimana pola-pola ekonomi yang sekarang ini berjalan, itu kita arahkan menjadi pola-pola yang sifatnya syariah. Dan bedanya misalkan bank syariah, bedanya bank syariah dengan bank konvensional itu ada 4 inti utamanya. Pertama, kalau di bank syariah itu pelanggan dan pemegang saham itu menyatu. Sementara kalau di bank konvensional, pelanggan beda dengan pemegang saham. Sehingga kalau di bank konvensional, pemegang saham itu melakukan RUPS, rapat umum pemegang saham, itu setahun sekali atau 1 semester sekali, dan hasilnya dibagi oleh para pemegang saham, bukan dibagi kepada pelanggan. Sementara bank syariah adalah pemegang saham sekaligus pelanggan. Jadi setiap bulan berapa hasil dari kegiatan perbankan itu, sehingga hasilnya itu dibagi pada bulanan. Dan ada yang bisa diambil, ada yang dikembalikan. Tetapi bedanya dengan bank konvensional adalah dia depositonya, kalau bank konvensional tetap 5% kayak, atau 10%. Tapi kalau di deposito atau modal yang ada di bank syariah itu adalah modal berjalan, tidak tetap, dan besar kecilnya tergantung dari operasionalisasi sistem syariah yang ada. Kalau di konvensional tetap, misalkan saya ada deposit 3 miliar di Bank BNI, itu tiap bulannya dapat sekitar 4 jutaan. Nah, itu pun juga kadang-kadang masih ragu itu. Karena apa? Soal perbankan itu madhabnya macam-macam. Ada yang masih mengatakan itu riba, ya. Ada yang mengatakan itu halal, ada yang mengatakan separuh-separuh, separuh riba, separuh halal. Nah, itu. Maka yang jelas bagi bank syariah, ekonomi syariah itu antara lain adalah 3 hal yang diharapkan. Yang pertama adalah aman. Sebagaimana Islam itu adalah aman, kemudian selamat. Dan selamatnya selamat ditambahi itu. Selamat dunia akhirat. Yang terakhir ini yang beda banget dengan bank konvensional. Apa itu? Berkah. Barokah. Jadi banyak orang yang ada di
Bank konvensional duitnya triliunan, tapi tidak berkah karena hasil dia nggak bisa menikmati kekayaannya itu karena pikirannya selalu bunda kalau ya dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bagian dari bagaimana kita yang hidup dalam 3 madhab ini. Pertama adalah madhab di mana kita ingin menyelamatkan recovery ekonomi ini dalam kondisi aman, dalam kondisi berkah, dalam kondisi bisa berjalan secara lancar. Kembali lagi, kalau di di bank konvensional, saya punya deposit 3 miliar, saya ambil 500 untuk kepentingan saya. Itu bukan main ribetnya. Ya, persyaratannya banyak banget. Padahal itu milik uang modal kita sendiri. Tabungan pokok kita sendiri. Tetapi kalau di syariah, mangga silakan. Orang ini memang milik Bapak. Operasionalnya juga kita semuanya bersama. Ya. Sehingga resikonya kalau Bapak ambil, maka ya bagi hasilnya juga akan berkurang. Beda kalau di konvensional. Nah, itulah saudara sekalian, layanan rata-rata, apalagi bank ini banyak sekali terkait dengan pembobolan bank. Saya dalam bulan ini ada yang narik ATM saya. Itu ada yang 1 juta, ada 2 juta, saya diamkan saja. Nah, karena apa? Masuk dalam ATM, sementara bank syariah memang tidak ada ATM. Sehingga pembagiannya itu kelihatannya konvensional. Tapi ternyata bukan karena itu. Karena ada ijabnya. Jadi setiap usaha itu ada ijabnya. Ini adalah syariah. Saya jual ya, ya terima kasih saya beli ya. Pernyataan ijab kabul inilah yang membuat barokah, yang membuat berkahnya suatu penghasilan atau sistem ekonomi syariah. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, tentu saja dengan kelemahan-kelemahan yang di masing-masing itu harus kita berikan solusi. Contoh bagaimana bank itu bisa yang konvensional bisa memberikan layanan lebih prima. Ya. Ini istri saya mau ambil itu di BNI karena mau ngambil uangnya sendiri ribetnya bukan main. Padahal deposit di sekolahannya itu hampir 5M. Kalau kita sudah marah baru teriak-teriak. Nah, sementara kalau itu kita lakukan sebetulnya interaksi saja. Model interaksinya belum manusiawi. Mengapa? Karena kita diperlakukan sebagai klien, sekedar pelanggan. Mereka melakukan operasional berdasarkan sesuai dengan kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan dari pemegang saham. Sementara syariah itu adalah pemegang saham merangkap pelanggan dan merangkap owner. Nah, tentu ada kelemahannya. Inilah sebabnya kita hari ini untuk bertemu apa saja di kedua mazhab ini yang ada kelemahannya. Kelemahannya antara lain dari sistem, ya mungkin kita sekarang dengan kondisi yang prima, layanan prima dan online, itu bisa mengurangi dari kelemahan mazhab yang konvensional, termasuk juga bagaimana dengan online, dengan aplikasi dan lain-lain, itu juga bisa mengurangi kekurangan mazhab dari bank syariah. Kelemahannya bank syariah adalah rata-rata tidak dalam satu manajemen yang besar secara nasional. Baru saja sekarang ada namanya Bank Syariah Nasional Indonesia. Ini baru saja. Tentu karena ini baru, kita juga sebagai organisasi profesi atau sebagai para ekonom yang di perguruan tinggi itu bisa melihat, termasuk organisasi profesi perekayasa bisa melihat di mana kemudahan-kemudahan yang harus kita berikan
Contoh tanda tangan sekarang sudah berjalan. Jadi tanda tangan tidak perlu lagi. Tanda tangan itu levelnya mulai direktur, mulai manajer, sampai kepada customer service. Itu semuanya manual. Dan itu menjengkelkan karena antri. Nah, dengan adanya perekayasaan yang sekarang, maka tanda tangan itu sudah bisa kita mulai dengan tanda tangan digital. Ini saya cerita karena barusan tadi sore kami sudah deklarasikan mulai hari ini seluruh surat-surat yang keluar maupun untuk eksternal maupun internal, resmi dan disposisi itu semuanya cukup dengan tanda tangan digital. Ya, di situ sudah tercover sistem keselamatannya atau security sistemnya, kemudian bagaimana monitoring dan bagaimana pengawasan bersamanya. Nah, ini memang syarat bagi organisasi yang profesional, organisasi yang terbuka dan transparan. Apabila hal itu bisa dipenuhi, maka tidak ada masalah untuk itu. Yang terakhir, saya juga berharap, karena ini dunia yang kita lakukan bersama ini adalah para ahli di bidang teknologi, di bidang sistem, ya. Prof. Sumboko ini juga rekayasa, bagaimana sistem yang sedang berjalan dalam madhab syariah dan madhab konvensional itu bisa dilakukan harmonisasi. Bagaimana harmonisasi sistem ekonomi nasional yang nasional itu juga syariah, dan itu sudah ada deputi bidang syariah di Bank Indonesia. Kemudian termasuk sahamnya juga saham syariah. Mungkin itu belum dilakukan. Bagaimana kita ciptakan? Saya ingat Gus Dur, katanya beliau menyampaikan, nanti 15 tahun yang akan datang, Indonesia menjadi sentra Muslim, dunia Islam. Nah, jadi akhirnya betul ketika kami kerjasama dengan teman-teman Thailand Selatan, Filipina Selatan, kemudian Malaysia, juga beberapa negara ASEAN, itu sekarang nggak mau lagi ke Arab Saudi, nggak mau lagi ke Yaman, nggak mau lagi ke Kuwait. Mengapa? Ya sangat mendasar, nggak mau lagi ke Afghanistan, ya, karena di sana adalah sedang perang, dan itu perangnya soal sepele. Itu bagaimana ekonomi global dari aspek politik global, penguasaan minyak oleh orang-orang Barat. Nah, akhirnya para ulama-ulama yang tadi saya sebut itu mengirimkan ke Indonesia. Jadi betul bahwa Indonesia juga sudah menjadi negara pemuka dunia Islam. Karena ulama-ulamanya dan berbagai perguruan tingginya juga bersedia memberikan fasilitas-fasilitas, bahkan sudah ada perguruan tinggi Universitas Internasional Islam. Itulah saudara sekalian, nanti dalam waktu singkat saya minta nanti Pak Ainur Rafiq dari Pak Dr. Ainur Rafiq dari UIN Surabaya menindaklanjutinya, ya, sebagai bagian dari kegiatan kita. Apa yang ditindaklanjuti? Satu, kurikulumnya bagaimana ekonomi syariat yang sekarang ini. Kalau usul saya ada 5 hal. Yang pertama, filosofis pragmatisnya adalah kita melakukan kajian fikih terhadap kegiatan ekonomi Islam. Itu bagaimana? Karena di Indonesia sendiri juga ada madzhab-madzhab macam-macam, ya. Rokok saja dari NU itu masih syubhat. Tapi dari Muhammadiyah langsung haram. Nah, ini orang-orang yang katanya dengan halal, sertifikasi halal, ini kan juga tidak bisa pasti. Yang kedua, filosofis yang kedua adalah kita ambil adopsi
dari inovasi maupun kegiatan ekonomi nasional yang beredar sebagai ekonomi konvensional, di mana produk-produknya yang bisa percepatan, ya, kemudahan dan kepuasan pelanggan. Nah, itu kita lihat dari konsep konvensional. Yang ketiga, kita paham bahwa Indonesia is Indonesia. Tidak bisa disamakan dengan Arab, tidak bisa disamakan dengan Amerika. Indonesia is Indonesia. Local wisdom kita bagaimana? Barter masih berjalan sekarang. Apalagi sekarang sudah makin lama, makin kental bahwa kita ini back to kembali ke barter. Coba kita beli nggak lagi kepada pembelinya. Kita hanya barter, kita namanya barter koin, mereka kirim barang melalui ojol, ya, kadang-kadang terjebak pinjol gitu ya. Nah, ini sudah makin makin kembali ke hitohnya, yaitu barter. Tidak dalam bentuk jual belinya, itu sudah dalam bentuk barter. Yang keempat adalah kita lihat mana e-commerce yang bisa kita kembangkan ke dalam sistem syariat kita. Mengapa? Trust itu penting. Dulu orang-orang, saya sendiri sebagai tim dari Menristek, tim untuk yaitu General Agreement GATS, ya, General Agreement Trade and Service. Ternyata yang membuat Amerika yang melanggar juga Amerika, sehingga orang Inggris keluar dari Eropa, kemudian Cina dibombardir sama Amerika sebagai musuh ekonominya dan melanggar semua itu yang kaitannya dengan GATS. Nah, kita akan lakukan itu, mana kelemahannya di GATS, bersama-sama untuk gotong royong. Nah, ini Indonesia, arisan, ini Indonesia. Tidak ada di tempat lain. Halal bihalal pun juga itu adalah Indonesia. Kita kembangkan itu berdasarkan mulai dari bagaimana mencari tantangan, hambatan, peluang, sampai kepada pelaporan akuntansinya, akuntansi syariat, kemudian laporan syariat, dan itu semuanya bisa kita jadikan kurikulum kita. Dan yang terakhir adalah niat. Bagaimana kalau berniat menjadi syariat Islam, syariat, ekonomi syariat. Niatnya adalah kita inginkan semua proses ekonomi kita itu dalam bentuk yang aman, yang manfaat, yang barokah, dan dalam pertanggungjawaban di dunia dan akhirat itu dalam kondisi yang menyenangkan dan membahagiakan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, ini kalau pikiran saya, jadikanlah pemimpin orang-orang bertakwa, yaitu gara-gara pemenuhan kebutuhan hidupnya itu ya syariat. Nah, kemudian kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, itu saya pikir ya kehidupan yang syariat. Terima kasih Pak Subogo. Nanti kita akan tindak lanjuti. Saya minta Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMAHA, kemudian Biro, teman-teman kita tindak lanjuti supaya konkret. Allahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Rektor UMAHA sekaligus Presiden ADRI, Bapak Dr. Ahmad Fatoni Roldi, atas sambutannya. Bapak Ibu yang saya hormati, pandemi telah 1 tahun berlalu, namun belum ada tanda-tanda akan berakhir. Tentu saja setidaknya akhir tahun ini kita berharap akan terjadi rebound ataupun recovery. Namun demikian, ini bukan merupakan suatu jaminan. Semua negara dengan berbagai macam upaya stimulus maupun counter cycle policy-nya akan dihadapkan pada ketidakpastian. Selain munculnya varian baru, juga efektivitas dari counter cycle policy-nya juga sangat ditentukan oleh bagaimana perekonomian di negara tersebut. Maka dari itu, kita ikuti bersama percepatan pemulihan ekonomi nasional dengan optimalisasi implementasi ekonomi syariah. Dengan narasumber kita nanti
adalah yang pertama, Bapak Dr. Andes Haji Setiawan. Mohon izin, Bapak Dr. Haji Setiawan, saya bacakan sekilas terkait beliau. Beliau adalah profesional akuntan. Beliau juga seorang pendidik, akuntan berregister negara PPAK Universitas Airlangga, menyelesaikan S2 Manajemen Keuangan di tempat yang sama, Universitas Airlangga. Beliau juga aktif di UMAHA, juga di kantor akuntan publik, sikap sistem informasi kantor akuntan publik, juga di KAP Muhammad Bildan dan Adi Darmawan. Selain itu, banyak sekali karya dan beliau masih aktif sebagai auditor di Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya, untuk narasumber kita yang kedua adalah Bapak Haji Faiz Emfil, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Nurul Jadid Python. Mohon izin kami perkenalkan sekilas. Bapak Haji Faiz telah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Sunan Gunung Jati, Bandung, juga di IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Beliau aktif sebagai Wakil Rektor 4 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Nurul Jadid Python sejak 2018 sampai sekarang, juga Kepala Biro Pengembangan, Koordinator Wilayah Jawa Timur untuk Hibetran Indonesia, dan masih banyak lagi jabatan-jabatan organisasi yang beliau pegang. Dan sebagai moderator pada kesempatan BID malam ini adalah Bapak Dr. Arif Anur Rafiq, Kaprodi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Arif Anur Rafiq, kami persilahkan. Terima kasih, Prof. Sumboko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Fatoni. Selamat malam, Bapak Ibu hadirin, sahabat ADRI. Pada malam hari ini, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada Weekend Indonesia Dialog bersama IABI. Bapak Ibu hadirin, Program Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional 2021 merupakan program prioritas dari pemerintah. Kemenq telah menggelontorkan dana 400 triliun untuk prioritas program percepatan pemulihan ekonomi nasional ini. Perlu strategi-strategi dalam program pemulihan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Kemenq dengan 400 triliun mengalokasikan dananya pertama dengan kesehatan, yang kedua UMKM, yang ketiga adalah insentif usaha. Gaung bersambut Menko Airlangga Hartarto. Program-program percepatan ekonomi diharapkan melalui transformasi digital. Nah, pada malam hari ini telah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa. Ada Bapak Dr. Andes Haji Setiawan, Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Ma'arif Hasyim Latif atau UMAHA. Dan yang kedua adalah Bapak Kiai Haji Faiz, Magister Filsafat Islam dari Universitas Nurul Jadid, Probolinggo. Malam ini diskursus tentang program
percepatan pemulihan ekonomi nasional akan kita bincangkan dengan strategi ekonomi syariah dan platform e-commerce. Mari kita berikan kesempatan yang pertama kepada narasumber Bapak Dr. Andes Haji Setiawan. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih waktunya Pak Dr. Aaron Taufik ya, dan bapak-bapak yang lain yang hadir. Saya terus terang bangga dan tertarik terhadap tema yang kita harus bicarakan. Tiba-tiba dalam benak saya ingin shortcut, ada ingin percepatan dalam hal ketika kita mau mangsa umpannya adalah syariah. Ya. Yang saya ikuti adalah sejarah yang ada di Indonesia. Ketika suatu bank di Indonesia itu musuhnya adalah bank konvensional, adalah bank muamalat yang pertama kali. Bank muamalat itu dia bank syariah yang pertama kali dia bisa menepis bank konvensional. Artinya yang lain-lainnya termasuk yang konvensional itu adalah menerapkan riba atau bunga. Sedangkan muamalat waktu itu tidak. Dan itu terbukti tahun 1998 yang krisis ekonomi, muamalat bisa eksis sampai hari ini. Walaupun kalau kita cermati, kita agak kurang puas ya kalau semua insan yang ada di Indonesia, terutama yang mayoritas agama Islam, belum ikut ambil alih atau ikut ambil bagian di situ. Karena sistem syariah yang ada di Indonesia terkait dengan ajaran-ajaran Islam ya, di Al-Quran maupun di hadis itu diterapkan. Sehingga ketika diterapkan memang sesuatu yang kita harus rasakan keadilan itu terjadi atau tercapai di situ. Nah, saya yakin dari sejarah tahun 1998 bank syariah muamalat tersebut bisa hadir dan eksis itu mengalahkan bank konvensional yang menerapkan sistem riba di Indonesia pun bisa eksis di kasanah perekonomian Indonesia. Nah, di dalam poin yang saya catat dari Pak Fatoni tadi adalah ada pengguliran dana dari tangan-tangan pemerintah ya dalam ini yang sudah ada dengan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk menghimpun amil zakat dari masyarakat dan sebagainya di situ. Nah, itu adalah suatu kekuatan atau power yang ada di kita, di kasanah kita adalah untuk mengumpulkan dana yang saya anggap sebagai funder. Ya. Jadi ketika ada pengumpul dana itu ada funder. Walaupun itu terbentuk dari pemerintah juga. Dan itu ada diterapkan, ada undang-undangnya, ada keputusannya yang harus dilakukan oleh semua pihak yang ada di Indonesia sehingga tidak ilegal dan legal sekarang ini. Sehingga saya bacakan, saya kutip nomor 3 tahun 2006 Undang-Undang masalah pemberian kewenangan pengadilan agama yang mengenai perkara sengketa ekonomi syariah misalnya, itu sudah diterapkan di Indonesia tahun 2006. Padahal setelah itu 2028 ada peristiwa krisis ekonomi yang notabene saya kembali lagi bank muamalat bisa eksis di dalamnya di situ. Ini adalah suatu peluang atau kesempatan, ada pembuktian bahwa di sistem syariah kita sudah terbukti bisa bisa kuat, sehingga tidak perlu kita ragukan lagi apabila memang pemerintah mengharapkan umat Islam sendiri yang membuat suatu peraturan maupun sistem yang ada di Indonesia
saya yakin bisa terjadi. Demikian Pak Profik dari sementara dari saya. Oke, terima kasih Pak Dr. Andes Setiawan. Langsung saja kepada narasumber berikutnya adalah Bapak Kiai Haji Faiz. Monggo, Pak Faiz. Matur nuwun Pak Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Presiden ADRI, sekaligus Rektor UMAHA, Prof. Fatoni Rodi, Pak Setiawan, Pak Sumbogo, dan segenap sivitas akademika UMAHA, segenap rekan-rekan dari UNUJA, dari sivitas UNUJA, dan rekan-rekan mahasiswa, dan alhamdulillah kami di sini langsung saja kami coba mempresentasikan, mungkin agak nemper-nemper. Mohon izin para senior, ini sebenarnya kami juga masih harus banyak belajar pada para senior ini. Kita coba presentasikan. Mohon izin untuk materinya bisa ditampilkan, Pak. Jadi pada materi kali ini saya coba untuk memaparkan tentang bagaimana pemulihan ekonomi nasional dilihat dari perspektif apa yang kita persiapkan dari sisi pesantren dan perguruan tinggi. Kebetulan di Universitas Nurul Jadid itu adalah universitas yang berbasis pesantren, kebetulan berada di lingkungan pesantren dan dinaungi oleh pesantren Nurul Jadid, Yayasan Pesantren Nurul Jadid. Kita coba komparasi di introduction ini bahwa fungsi pesantren sebagai lembaga dakwah, bagaimana kemudian pesantren ini mencetak kader-kader untuk berjuang, berdakwah, memberikan pengajaran, menjadi agen dari pesantren, agen agama, agen pendidikan, agen sosial, setelah mereka pulang ke masyarakat, dan juga berfungsi sebagai pengkaderan bagi apa yang dipelajari di pesantren untuk kemudian diduplikasi, direplikasi, ditularkan, diajarkan, dan disebarkan pada masyarakat di sekitarnya. Pemberdayaan tentunya pesantren menjadi fungsi pemberdayaan bagi masyarakat sekitar, bagi alumninya, bagi simpatisan, sekaligus karena memang kebetulan khususnya di Jawa Timur, peran di Indonesia juga barangkali. Jadi peran pesantren itu, influence daripada pesantren itu masih banyak didengarkan lah, paling tidak banyak, ya kalau gampangnya mungkin banyak umatnya barangkali ya, dimulai dari santrinya, wali santrinya, alumninya, dan simpatisannya. Pesantren juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan, di mana di pesantren sudah dilengkapi dengan berbagai lembaga pendidikan mulai tingkat dasar sampai kemudian pasca sarjana. Juga ada lembaga-lembaga takhusus, lembaga khusus yang entah itu kajian kitab, entah itu kajian modern, bahasa, seperti di pesantren kami misalnya ada kajian bahasa mulai dari bahasa Inggris, bahasa Arab, Mandarin. Artinya kita coba memperkenalkan pesantren itu lewat berbagai beragam bahasa untuk kemudian mereka bisa memperkenalkan budaya pesantren itu yang seperti apa. Kemudian pusat pengembangan ekonomi kerakyatan. Hari ini di pesantren melalui sebuah organisasi, misalnya ada namanya Happy Trend, yang kebetulan saya koordinatornya. Jadi di situ kami berasosiasi, kami berkumpul untuk kemudian mengembangkan ekonomi keumatan, ekonomi kerakyatan, ekonomi kepesantrenan yang dibangun dalam bentuk sebuah koperasi, namanya koperasi sekunder, koperasi syariah, koperasi yang berbasis syariah, koperasi syarikat bisnis pesantren namanya. Kita coba bersatu, bersinergi, membangun sebuah core bisnis untuk Jawa Timur, khususnya di bidang perdagangan. Kita coba trading produk antar pesantren, memperkenalkan produk antar satu pesantren dengan pesantren yang lain. Kemudian juga kita mencoba sinergi dengan beberapa stakeholder, apakah itu perguruan tinggi, apakah itu pemerintah, mulai program OPOP misalnya, atau MUI,
KPEU misalnya, ekonomi keumatan, dan segenap stakeholder dan shareholder lainnya. Di perguruan tinggi pun begitu. Jadi Tridharma perguruan tinggi ini kemudian kita aplikasikan tidak hanya dalam bentuk penelitian secara akademis, pengembangan secara akademis, tapi juga bagaimana kemudian perguruan tinggi di kami itu menjadi bagian daripada membangun ekosistem ekonomi ini. Jadi yang memang terkait misalnya tidak hanya jurusan-jurusan agama saja, mungkin yang jurusan agama lebih pada sisi penguatan hukum secara ekonomi syariahnya, kemudian secara keagamaannya bagaimana. Di sisi yang lain juga kami juga mengembangkan proses inkubasi bisnis misalnya di kampus, dan juga R&D. Jadi research and development itu kita harapkan memang diambilkan dari sisi perguruan tingginya. Jadi penelitian dan pengembangan produk misalnya yang kita buat dan kita coba telaah, kita harapkan memang dari perguruan tinggi ini juga bisa bersinergi untuk membangun research and development itu. Pendidikan dan pengajaran tentunya juga menjadi bagian daripada kewajiban Tridharma dan pengabdian masyarakat. Jadi bagaimana kemudian teman-teman ketika turun ke masyarakat, mereka sudah punya soft skill, paling tidak soft skill untuk tambahan kewirausahaan. Apa yang sudah mereka pelajari di pesantren juga di kampus itu juga bersinergi, bisa bersinergi dan diharapkan menjadi bekal bagi mereka ketika kembali ke masyarakat untuk menjadi wirausahawan. Next. Baik. Masyarakat pesantren dan perguruan tinggi saya pikir sama. Jadi masyarakat pesantren itu ya isinya mungkin santri, kemudian keluarga pengasuh atau yayasan misalnya. Di perguruan tinggi juga seperti itu. Kalau di perguruan tinggi itu ada mahasiswa, kemudian masyarakatnya di sisi yang lain juga adalah tenaga pendidik, pengurus, guru, dosen kalau di kampus juga, dan ada karyawan juga. Semua ini adalah masyarakat yang bisa kita bangun sinergi antara satu dengan yang lain. Harapannya memang nantinya ada semacam badan usaha yang kemudian dibentuk untuk kemudian menjaga profesionalitas kerja daripada lembaga usaha ini. Tentunya di situ juga ada alumni, ada wali santri dan simpatisan, baik itu di perguruan tinggi maupun di pesantren. Next, Pak. Potensi unit usaha pesantren ataupun perguruan tinggi saya pikir sama. Jadi kalau kita klasifikasikan jadi 3 saja, ada bentuk perdagangan, kemudian jasa, dan agribisnis. Untuk perdagangan bisa dalam bentuk minimarket. Saya pikir di pesantren seperti di Sidogiri sudah banyak basmalah misalnya, atau pesantren-pesantren lain yang sudah punya produk yang sejenis. Kemudian usaha bahan pokok. Usaha bahan pokok ini harapannya mungkin nanti bisa disinergi antara satu pesantren dengan pesantren lain, atau kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar kita itu kemudian kita coba untuk digali potensinya dan dijalankan usaha bersamanya. Kemudian usaha elektronik dan e-commerce. Nah, e-commerce ini adalah satu solusi yang hari ini mungkin lebih mudah untuk dibangun. Jadi bagaimana kemudian seperti misalnya marketplace untuk membangun ekosistem perdagangan antar pesantren, antar perguruan tinggi, antar komunitas yang ada di sekitar kita, ya akan lebih mudah ketika kemudian kita bisa membangun melalui e-commerce ini. Ya sudah banyak sebenarnya e-commerce atau marketplace yang ada di sekitar kita, seperti ada Bukalapak, Shopee dan lain sebagainya. Cuman akan lebih keren lagi harapannya ketika memang misalnya kita bisa membangun ekosistem sendiri untuk marketplace ini, karena memang kita punya pasar, kita punya market yang itu seharusnya menjadi market kaptif sebenarnya. Kita tidak menutup diri untuk kemudian harus eksklusif, tidak, tapi bahwa potensi market ini adalah potensi kaptif yang harus kita ambil dan kita kelola dengan baik untuk kemudian nantinya bisa jadi database mungkin ya. Hari ini kita sudah sampai di revolusi 4.0 misalnya. Jadi kita butuh database yang bisa kita olah dan bisa kita jadikan apapun kemudian.
ada unit usaha jasa, ya seperti percetakan, kemudian garmen, lembaga keuangan, ini yang hari ini sudah banyak dijalankan di pesantren dan di perguruan tinggi. Kebetulan di kita juga ada BMT, Baitul Mal wa Tamwil misalnya. Jadi bagaimana kemudian lembaga keuangan ini bisa menjadi garda depan bagi pengenalan usaha mikro pada masyarakat kita dengan prinsip syariah tentunya. Karena koperasi juga banyak. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mengenalkan konsep syariah ini kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Agribisnis tentunya ada pertanian, peternakan, yang mulai dari yang tradisional sampai yang hari ini sudah mungkin bisa integrate. Mulai dari integrated farming misalnya, kalau di Jawa Barat misalnya itu sudah ada jejaring pesantren yang melakukan pembangunan greenhouse untuk sayuran-sayuran organik yang itu kemudian didistribusikan mulai dari perkotaan, kemudian supermarket, swalayan, bahkan kemudian bisa ekspor ke luar. Begitupun dengan peternakan. Jadi konsep integrasi ini bisa sangat potensial dan dijalankan, lebih-lebih dibantu dengan sistem IT hari ini. Next. Tahapan pengelolaan usaha di pesantren, khususnya di kami, misalnya di Universitas Nur Jadid dan Pondok Pesantren Nur Jadid. Yang pertama memang harus ada komitmen dari pengambilan kebijakan. Yang itu kalau di kampus mungkin ada rektor, kalau di pesantren itu ada pimpinan. Jadi bahwa kemudian pimpinan ini ada komitmen dalam pengambilan kebijakan, memerintahkanlah atau menginstruksikan mungkin barangkali kepada unitnya untuk membuat satu unit bisnis khusus yang memang mengelola secara profesional, dikelola secara profesional, kemudian ada pembuatan badan hukum yang ketiga itu membutuhkan unit usaha, baik itu dalam bentuk satu biro sendiri atau inbis misalnya kalau di kampus. Jadi ada memang dibentuk semacam inkubasi bisnis untuk bentuk plasma-plasma bagi anakan unit-unit usaha yang ada di bawahnya. Tentunya dengan mempersiapkan sumber daya manusia. Saya pikir sinergi antara kampus dan pesantren ini juga menarik untuk dilakukan, termasuk sinergi dari para stakeholder, IAI misalnya. Jadi kebutuhan kita untuk mengenali manajemen bisnis misalnya atau akuntansi yang baik itu seperti apa. Ini juga perlu disupport dari lembaga-lembaga profesional yang ada di sekitar kita. Next, Pak. Strateginya jika di pesantren itu ada ekoproteksi. Jadi ada semacam yang kita lakukan itu kita coba mensentralisasi dan juga memproteksi, membuat market kita itu tertutup dari dari luar, karena memang pengelolaan ini sangat penting. Potensi yang ada di kita misalnya untuk santri mukim hari ini katakan sekitar 7.000, kalau dengan potensi mahasiswanya 12.000. Potensi ini yang kemudian kita coba tangkap, kita coba kelola, kita coba olah, dan sebisa mungkin kita arahkan untuk belanja di kita. Syukur-syukur misalnya pada akhirnya kita bisa membuat produk sendiri. Dan kemudian dibangun fanatisme produknya, dan itu sebenarnya bisa ditularkan pada pesantren-pesantren yang lain. Bahkan kita bisa bersepakat seperti yang saya ceritakan tadi, di asosiasi pesantren itu kita bisa bersepakat untuk kemudian belanja bareng, menawarkan produk bareng antar pesantren, dan kita coba sebisa mungkin mengambil dari produk kita sendiri. Kecuali kalau memang sudah di pesantren belum ada, kita coba ambil dari luar, tentunya dengan tawaran yang margin yang baik, yang bagus. Harapannya sih kita bisa menjadi bagian daripada jejaring distribusi khusus yang itu berbasis komunitas. Di luar pesantren tentunya jaringan alumni, apakah itu pesantren maupun perguruan tinggi, itu menjadi menjadi strategi pengembangan usaha. Kalau di perguruan tinggi bisa jadi ada ADRI mungkin Pak Prof. Jadi atau ada lembaga-lembaga asosiasi yang lain yang
sangat mungkin untuk kemudian menjalin satu sinergi kerjasama untuk membangun satu, misalnya tadi seperti dicontohkan ada pembangunan kurikulum khusus, kurikulum bagi masyarakat kampus untuk yang punya FEBI misalnya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian kurikulumnya ini yang kemarin juga sempat kita gagas, jadi bahwa kita ingin membangun kurikulum khusus untuk pesantren yang kebetulan punya perguruan tinggi yang berbasis ekonomi, prodi ekonomi. Jadi di situ kita coba masukkan kurikulum yang memang berbasis lapangan, berbasis riset, berbasis challenge, mungkin bahasanya challenge pada hal-hal yang memang ada di sekitar kita. Jadi tidak hanya teori, mungkin sebagian komposisi kita harapkan memang diambilkan dari hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Jadi paling tidak ketika kemudian mahasiswa di ekonomi, di Fakultas Ekonomi ini sudah bisa turun, pulang ke lapangan, mereka sudah bisa aware dan juga mempersiapkan diri untuk menjadi agent di lapangan, kira-kira seperti itu. Next. Saya pikir itu sementara dari kami, mungkin sisanya nanti bisa ditambahkan oleh senior-senior. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kedua narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama tadi dari Pak Dr. Andes Setiawan, bahwa ekonomi syariah sangat penting sekali karena dikembangkannya menggunakan kaidah-kaidah fikih yang tentunya untuk kemaslahatan umat, ya. Kemudian dari Bapak Kiai Haji Faiz, ternyata ekonomi syariah sudah diterapkan oleh Pondok Pesantren Nurul Jadid, yang itu bisa dirasakan oleh warga pesantren, masyarakat, dan yang hebatnya lagi, alumni, ada jaringan alumni yang diikut sertakan. Ini program ini bisa kita endorse, ya, kita bisa mengikutinya, ini sangat luar biasa. Saya tertarik ini, ya, kegiatan yang sudah dikembangkan ekonomi syariah di pesantren Nurul Jadid ini. Baik Bapak Ibu hadirin, pada malam hari ini kita sudah tiba pada sesi diskusi. Silakan menyampaikan pertanyaan, boleh lewat chat room atau langsung, ya. Monggo silakan. Saya bacakan dulu ini yang dari Bu Dr. Nuning. Mengapa ekonomi syariah masih memiliki hambatan dalam penerapannya? Dan bagaimana solusinya di situasi pandemi seperti saat ini? Matur nuwun. Monggo dari Pak Dr. Andes Setiawan terlebih dahulu atau langsung ke Pak Yai Faiz? Monggo Pak Setiawan dulu, monggo. Oke, terima kasih. Jadi kalau kita lihat runtut tahun yang sudah dilalui Indonesia, ya, saya lihat di Indonesia adalah pertama kali saya sampaikan tadi, yang pertama kali bank syariah menerapkan benar-benar syariahnya adalah bank muamalat, ya. Ketika hampir krisis ekonomi sampai menjelang krisis ekonomi, sudah terbukti bahwa untuk bisnis syariahnya yang bisa digunakan sebagai bisnis dengan para nasabahnya, dengan bisnis para koleganya, seperti itu. Jadi kalau dibilang ada hambatan, bisa terjadi, ya, karena memang seharusnya totalitas masyarakat seluruh Indonesia yang notabene beragama Islam, kalau kita menerapkan Al-Quran dan hadis, untuk perdagangan pun bisa dijamin kenyamanannya dan bisa dijamin untuk kemaslahatannya di situ. Itu Bu Nuning, ya. Terima kasih Pak Rafiq. Terima kasih Bapak Setiawan. Kepada Pak Yai Faiz, monggo. Nggih, matur nuwun Pak Arif. Hambatan ekonomi syariah kira-kira ya di era pandemi ini, nggih, kira-kira seperti itu pertanyaannya. Hambatan ekonomi syariah hari ini di era pandemi saya pikir sama saja sih, apakah itu syariah atau tidak, atau konvensional bahkan.
Cuman memang ya hadis bin nikmah mungkin bahwa diakui atau tidak, mungkin dengan era pandemi ini ya kita harus bisa mengambil hikmah di balik seluruh aktivitas ekonomi yang kadangkala tersendat memang di kemarin hari. Kebetulan kalau di sisi yang lain, di sisi positifnya, kebetulan di pesantren ini malah makin membeludak, Pak. Jadi karena kebetulan di pesantren ini kan yang lembaga yang sudah bisa menjalankan offline secara komunitas internal lah bahkan. Jadi secara pendidikan kami bertambah gitu. Cuman memang ini juga tantangan bagi kami bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan pandemi. Untuk aktivitas ekonominya kita memang berusaha membangun sinergi antar pesantren. Jadi tidak hanya berbasis komunitas kami saja di internal pesantren kami, tapi juga kita berusaha menjaring dan berjejaring dengan pesantren lain, dengan komunitas lain bahkan. Harapannya mungkin kita bisa bangkit lebih awal lah, kita bisa bangkit lebih awal karena memang ya diharapkan ada fanatisme, kemudian juga ada ya di era pandemi ini kita bisa lebih mengenalkan diri pada masyarakat sekitar. Jadi yang tadinya mungkin orang lebih lebih banyak ke kota, kemudian banyak ke swalayan besar. Nah, ini kesempatan kita sebenarnya untuk memperkenalkan yang kecil-kecil ini kepada masyarakat kita sendiri, gitu kira-kira. Ya memang agak berat, tapi paling tidak itu usaha kita hari ini untuk kemudian bisa melakukan percepatan di tengah kemacetan ini, kira-kira seperti itu. Kita harus bisa leading lah. Ya meskipun itu masih jauh, tapi dengan pandemi ini yang besar-besar itu kan juga terhambat juga, Pak. Harapannya yang kecil-kecil bisa lebih cepat jalannya gitu. Kira-kira seperti itu, Pak Arief. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Yai Faiz. Jadi apa yang disampaikan oleh kedua narasumber sangat luar biasa ini. Barangkali masih ada pertanyaan yang mungkin mau disampaikan secara langsung ya. Monggo silakan Bapak Ibu semuanya. Silakan kalau ingin mau menyampaikan secara langsung ya. Nah, ini ada Bu Siti Mahmuda ya. Izin bertanya. Saya pernah mondok di Nurul Jadid meski hanya sebentar, tapi saya bangga melihat keberhasilan Nurul Jadid saat ini. Yang ingin saya tanyakan metode transaksi ekonomi seperti apa? Monggo Pak Yai. Monggo Pak Yai Faiz. Matur nuwun, Pak Arief. Nggih, marhaban Bu Umi. Transaksi ekonomi yang ada di sekitar kita itu misalnya jadi kita coba membangun bisnis retail di pesantren kita. Kita sudah sediakan ada yang namanya NJ Mart misalnya. Kita coba perkenalkan konsep retail pesantren ini dan juga bisa kita perkenalkan loh bahwa pesantren itu juga bisa loh bikin usaha retail itu. Di sisi yang lain juga kita membangun untuk jejaring misalnya hari ini dengan bantuan Bank Indonesia. Oh ya, kebetulan saya belum menyapa Pak Harso. Pak Harso dari Bank Indonesia juga hadir malam ini. Dari Bank Indonesia juga membina kita, mengumpulkan kita dalam asosiasi forum bisnis pesantren itu. Kemudian di situ juga ada jejaring distribusi dalam bentuk perdagangan di 3 wilayah, satu di Nurul Jadid untuk wilayah Tapal Kuda, satu di Jombang untuk Mataraman, dan satu di Lamongan di Pohon Pasunan Derajat, yang di Jombang di Tambak Beras. Nah, harapannya dengan adanya gudang ini, kita bisa bertransaksi secara ekonomi, berkoperasi juga, dan kita membangun jejaring transaksi ekonomi antar pesantren, di internal pesantren ada, antar pesantren ada, antar komunitas juga ada. Nah, aktivitas ekonomi syariah seperti inilah yang hari ini berusaha kita coba bangun. Bahkan di kemarin hari, mungkin sekitar bulan yang lalu, kita juga sudah MOU dengan Habit Trend Sejawa. Jadi akan ada transaksi antar provinsi insya Allah Pak. Mohon doanya, mohon supportnya, dan mohon kritik dan masukannya untuk kami agar kita bisa semakin besar dan bersama gitu kira-kira. Matur nuwun Pak Arief. Ya, terima kasih.
Baik, silakan yang lain yang mau menyampaikan langsung, monggo silakan atau ditulis pada chat room. Pak Yai, saya mau tanya ya, tadi saya lihat ada istilah proteksi ya terhadap kegiatan usaha ekonomi syariah ya, dari usaha-usaha perdagangan yang ada di pesantren. Ini proteksi seperti apa Pak Yai? Apa produk-produk halal, haram gitu ya di jadi nggak bisa masuk di pesantren atau gimana Pak Yai? Oke, siap Pak Arif. Proteksi dalam hal ini tentunya yang pertama seperti yang disampaikan barusan ya, proteksi filtering halal haram itu pasti Pak. Jadi produk-produk yang memang sudah dikonsumsi oleh santri kami, oleh alumni kami atau di jejaring retail kami adalah produk yang kita pastikan halal. Kita coba seleksi itu. Dan produk-produk yang tidak halal mungkin kita kecualikan, kita tidak masukkan dalam jejaring retail kita. Kemudian yang kedua, ya senada atau searah dengan semangat halal value chain misalnya. Jadi bagaimana kemudian kita bisa membangun halal, bisnis halal ini secara berjejaring mulai dari UMKM yang kecil-kecil di sekitar kita. Kita coba masukkan mereka, produk-produk mereka, kita ajari untuk ya halal secara produk, baik halal secara negara juga Pak. Halal secara negara itu artinya bahwa ada pendampingan izin-izin yang harus diurus misalnya seperti itu. Jadi halal itu kita coba bangun dan kita perkenalkan sedemikian rupa. Proteksi itu maksudnya bahwa kalau dulu mungkin kalau di kita misalnya di Nur Jadid itu sales nih misalnya, sales produk dari seluruh distributor, entah itu A, B, C, D, misalnya saya tidak bisa menyebutkan ininya, itu langsung masuk ke toko-toko kami, kemudian ada pedagang masuk ke toko kami. Nah, kita coba proteksi itu Pak. Proteksi dalam arti kita coba satukan di gudang kita, misalnya seperti itu. Jadi mereka tidak bertransaksi langsung kepada jejaring kita. Kita coba satukan, kemudian kudu lewat kita nih. Kita punya gudangnya, kita yang support ke mereka gitu. Dan diharapkan dari proteksi ini, satu kita juga bisa membangun kuantitas negosiasi daripada jejaring ini. Harapannya kita bisa dapat, nah kita punya pasar 10.000 orang nih katakan. Nah, produkmu misalnya di sini produk A, di sini itu konsumnya sekian. Nah, gimana kalau misalnya kita satukan, harga saya dapat harga berapa? Harapannya seperti itu, Pak. Jadi, proteksi inilah yang kemudian kita coba bangun, bahkan pada akhirnya yaitu tadi, bisa dibarengi dengan produksi. Jadi, untuk produk A, misalnya sabun katakan, yang tadinya ngambil di A, mungkin dengan pesantren kemudian nanti bisa bikin, dibantu dengan sinergi dengan perguruan tinggi untuk di teknologi inovasi misalnya, untuk bikin sabun dan deterjen dan lain sebagainya. Kita bisa bangun sabun sendiri dan kita pasarkan sendiri, kita gunakan sendiri. Kira-kira seperti itu proteksinya, Pak. Matur nuwun. Oke, jadi ternyata proteksi itu menjamin bagaimana produk itu benar-benar terjamin, bukan hanya halal haramnya, tapi kualitasnya, gitu Pak Yai. Alhamdulillah. Jadi selektif, produk itu masuk diseleksi dulu sebelum langsung kepada pembelinya. Ini Bu Siti Mahmuda minta nomor handphonenya Pak Kiai. Nanti barangkali Pak Kiai bisa nuliskan di chatroomnya langsung. Ya, alumni ini ya, alumni Bu Siti Mahmuda. Baik, saya bacakan untuk Pak Darno. Ada pertanyaan ini Pak Darno dari S1 Kewirausahaan ya, ini dari prodi Kewirausahaan sepertinya. Bagaimana cara kita untuk menggerakkan ekonomi syariah di luar bank syariah? Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mendukung ekonomi syariah? Kepada Pak Dr. Andes Setiawan, monggo. Terima kasih Pak Darno. Jadi sistem itu kalau kita amati, insya Allah kita paksakan katakanlah pakai riba atau tidak riba itu akan terbukti sendiri. Contohnya tahun 1980 ya.
ketika krisis ekonomi, akhirnya yang bank konvensional menerapkan riba itu rontok sendiri ya. Yang jelas yang syariah masih eksis walaupun belum terlalu kuat ya, harus ditata lagi karena masalah sistem yang ada di kita, termasuk ada Basnasnya itu, fungsinya Basnas itu juga berperan sekali untuk menghimpun dana-dana ataupun apa namanya dari sisi zakat ya, dari sisi zakat bisa tercover. Bayangkan kalau di seluruh Indonesia ini kaum muslimnya sekian juta tersebut bisa tercover oleh Basnas, itu bagus sekali. Nah, ini belum tertangani adalah yang di Basnas ini. Peluang yang ada di pemerintah sekarang ini yang kita dapatkan untuk menangani ini, kalau diajak bersinergi dengan pemerintah bagus sekali ya, karena belum maksimal untuk dilakukan pendataan, kemudian belum maksimal juga melakukan aplikasinya dan sebagainya, Pak Darno. Saya yakin peluang ini yang ada di depan kita lebih besar lagi ketika kita sudah dipercaya, ada trustee dari pemerintah, maka kita bangun sistem yang bagus sekali lebih dari sekarang, itu akan terimbun dengan baik. Demikian Pak Darno. Baik. Ada pertanyaan lagi ini untuk Pak Setiawan dari Pak Samsi. Mengapa bank syariah kurang diminati oleh masyarakat Indonesia? Ya, sepertinya pertanyaannya ini khawatirnya masyarakat ini masih belum percaya ya dengan ekonomi syariah ya, atau bank syariah. Ini lebih khusus yang pertanyaannya ini bank syariah. Ya, bank syariah. Jadi lebih banyak masyarakat ini percaya pada bank konvensional. Konvensional. Baik. Jadi itu habit dari atau kebiasaan dari masyarakat kita, sudah biasa diiming-iming hadiah dan sebagainya, salah satu contohnya Pak ya. Jadi itu dikedepankan hal seperti itu. Kalau kita kembali ke Al-Quran apa hadis, itu lebih tinggi lagi nilai-nilainya, termasuk nilai di kita sebagai umat ya, lebih tinggi kalau kita junjung. Makanya kita bisa membuktikan apabila ini bisa terjadi, berarti kaum muslim di Indonesia lebih wise lagi menjalankan syariat Islam. Demikian, Pak. Barangkali dari Pak Yai Faiz mau ditambahkan. Jadi kalau ekonomi syariah, sistem ekonomi syariah ini diterapkan di pesantren, di lingkungan pesantren, ya, warga-warga di sekitarnya masih bisa menerima, ya. Tetapi bagaimana dengan masyarakat secara umum sebetulnya? Ya, mohon maaf, misalnya non-Muslim, ya, non-Muslim. Ini bagaimana, Pak Yai? Monggo Pak Yai. Siap. Implementasinya bagaimana? Strateginya bagaimana agar bisa diterima ekonomi syariah ini oleh masyarakat umumnya, ya, khususnya non-Muslim? Oke. Baik, matur nuwun. Jadi bahwa pengenalan konsep ekonomi syariah ini pada pada masyarakat umum khususnya. Jadi kalau sudah masyarakat khusus sudah jelas, saya pikir itu menjadi bagian daripada captive market yang saya ceritakan tadi. Masyarakat khusus yang memang perlu kita kelola, kita bina, kita perkenalkan, dan kita pasarkan di masyarakat kita. Tapi kalau untuk masyarakat umum kita memang perlu banyak hal. Jadi beberapa strategi yang dijalankan oleh pesantren, biasanya itu ada 2 produk yang kita bisa jalankan. Jadi ada satu produk yang memang isunya itu bukan isunya ya. Jadi temanya itu tema syariah lah biasanya pengembangannya. Cuman di sisi yang lain juga ada produk yang kita buat umum, misalnya kita buat umum bahasanya, jadi tidak terlalu ke Arab-Araban misalnya seperti itu. Yang diharapkan ini menjadi bagian daripada pemasaran kita kepada masyarakat umum, ya, tidak peduli agamanya apa, tidak komunitasnya apa,
paling tidak ini bisa menjadi bagian dari pemasaran kita. Satu contoh misalnya, jadi penggunaan nama, misalnya penggunaan nama entah itu pada toko, entah itu pada produk, entah itu pada pada brand yang kita buat itu juga berpengaruh pada pemasaran. Kalau terlalu eksklusif, kita juga rugi sih, Jadi hanya masyarakat kita saja, yang kenal kita saja yang kemudian mau beli, katakan seperti itu. Tapi misalnya ketika kemudian produk ini kita namakan agak umum, kalau di Sidogiri misalnya ada produk air namanya Santri, kalau di kita ada Nurja misalnya, atau di pesantren Sunan Derajat ada Aidrat, juga ada program, ada produk garam juga. Jadi hal-hal pemilihan tema, pemilihan branding ini juga menjadi bagian daripada strategi kita untuk memasarkan pada masyarakat umum. Agar tidak terlalu eksklusif, kita juga memasarkan pada masyarakat. Dan pastinya yang bisa kita tawarkan adalah bahwa produk pesantren ini adalah produk yang halal, produk yang memang sudah baik, kemudian kita kemas dengan ini dan transaksinya juga syariah, kira-kira seperti itu. Baik Pak Yai, masih ada pertanyaan untuk panjenengan ini ya. Siap. Pak mau tanya, tadi saya juga mendengarkan ada tentang e-commerce. Berarti mengarah di era digital saat ini atau era 4.0 atau 4.0. Jadi pertanyaan saya, bagaimana dari perkembangan fasilitas digital maupun aktivitas digital yang diterapkan ada di Ponpes maupun perguruan tinggi sendiri, kan masih ada yang sudah ada maupun tidak ada. Atau bisa dikatakan kesenjangan digital kan pasti ada. Apa langkah yang tepat dari beberapa kesenjangan itu untuk perkembangan selanjutnya dari percepatan pemulihan ekonomi syariah? Jadi barangkali ini kaitannya dengan digital ya, ini kan pasti ada sisi-sisi negatifnya gitu Pak Yai. Jadi yang namanya sistem online kan ya, e-commerce itu kan sistem online, penjualan online, strategi penjualan online. Bisa jadi kita kan nggak tahu ya, dia itu nipu apa enggak. Tadi seperti apa yang disampaikan Pak Yai, ada namanya marketplace ya, kita bisa beli di Instagram, di Facebook. Ya saya sendiri mengalami, pernah sudah saya bayar tapi barang nggak dikirim ya. Sudah beberapa kali saya mengalami ya, pernah beli sepatu ya. Kemarin istri saya juga beli baju ya, tiba-tiba WA ke saya, posisi saya ada di kantor, Pak minta maaf loh, apa? Saya baru membeli ternyata ini penipuan. Sudah dibayar, barangnya nggak dikirim. Oke, Pak Yai, monggo ini gimana Pak Yai memberikan solusi untuk menghindari negatifnya digital ini. Monggo Pak Yai. Baik, mohon izin Pak Arif. Satu hal mungkin yang bisa saya sampaikan bahwa penggunaan digital, era digital ini adalah di satu sisi menjadi keuntungan, di sisi yang lain juga bisa menjadi kelemahan bagi kita. Yang kita terapkan di pesantren misalnya, kita berusaha membatasi teknologi, Pak. Jadi penggunaan gadget misalnya, penggunaan gadget di pesantren itu sangat kita batasi. Handphone, laptop, kemudian hal-hal yang seperti itulah, tablet dan lain sebagainya, itu memang bahkan komunikasi pun kita batasi. Karena memang kita tidak ingin efek buruk digital itu masuk ke pesantren. Kita coba filter yang mana yang bagus, kita coba masukkan. Melalui apa? Penggunaan digitalisasi database pesantren misalnya. Hari ini kita sudah menggunakan aplikasi yang namanya Pedatren, Pangkalan Data Pesantren. Di situ kita coba digitalisasi yang tadinya misalnya paper, hari ini sudah menjadi paperless. Teman-teman santri yang tadinya mereka belanja menggunakan uang tunai, hari ini mereka sudah menggunakan e-money. Meskipun ini sifatnya closed loop. Tapi paling tidak hal-hal yang digital ini kita coba masukkan ke pesantren, kita coba terapkan di pesantren. Di sisi yang lain juga kita filter yang kira-kira tidak bagus, kita tidak masukkan ke pesantren. Karena apa?
ya kemajuan hari ini itu berbanding lurus dengan kelemahan ininya. Artinya kalau tidak dikuasai dengan baik, bahkan kita tidak bisa memilah lagi mana yang baik, mana yang buruk kalau sudah apalagi di dunia sosial media misalnya, atau di dunia digital, yang baik yang mana yang buruk itu sudah agak abu-abu sepertinya. Makanya kemudian ya kalau pemahaman saya misalnya di era hari ini kan sudah ada katanya Society 5.0 misalnya, bagaimana kemudian ya kembali kepada manusianya, bagaimana kemudian manusianya membangun dan mengendalikan digitalisasi itu, mengendalikan sistem itu, dan kita ambil baiknya dan kita buang buruknya, kira-kira seperti itu, Pak Arif. Oke, terima kasih. Barangkali monggo ada yang pertanyaan, silakan disampaikan Bapak Ibu semuanya. Semakin menarik ini pesertanya tambah terus ya. Monggo silakan. Jadi Pak Yai ya, saat ini kan sudah banyak ya, ada startup yang sudah dikembangkan oleh komunitas-komunitas atau organisasi Islam ya. Misalnya ngapunten ya, Kartanu ya. Itu pun juga tidak bisa menjadi bisa diterima ya di masyarakat NU ya. Artinya ini masih kalah ya dengan startup secara umum ya. Tidak ada kaitannya dengan ekonomi syariah gitu. Ya, ada juga yang dikembangkan oleh para ulama ya, saya tidak sebutkan nama startupnya. Itu juga begitu. Awal-awal aja hangat itu. Rame ya. Jadi mau bayar apa, beli pulsa, bisa ya. Nah, sekarang akhirnya juga hilang di peredaran gitu. Ini gimana ini Pak Yai? Menurut panjenengan gimana ini? Jadi startup kita hari ini itu memang mungkin perlu dibangun bareng, Pak. Dibangun bareng berdasarkan komunitas. Jadi kalau startup yang ada yang hari ini sudah Dekakon, Hexakon dan lain sebagainya itu ya mereka modalnya kan membangun dari ya kalau boleh dibilang bakar duit lah istilahnya ya, bakar duit. Jadi investornya juga jelas dari luar dan ya hampir hari ini mungkin kalau sepengetahuan saya itu sudah tidak dimiliki lagi oleh orang pribumi kita, bahkan banyak investor dari luar negeri juga. Nah harapannya sih startup dari pesantren ini kita coba bangun, kita coba berdayakan di pesantren kita sendiri. Jadi apa misalnya yang bisa dilakukan oleh Nurul Jadid untuk pesantren lain? Misalnya kita membuat aplikasi yang bisa digunakan misalnya untuk program keuangan katakan, yang sederhana, yang kecil-kecil dulu. Kita coba membangun perlahan, mencoba maju bersama-sama dengan pesantren yang lain untuk kemudian membangun usaha sinergi. Dan startup ini seperti marketplace yang sudah ada itu, kita coba bikin marketplace yang memang komunitas kita dulu. Komunitas kita itu yang mulai dari ya tingkat katakanlah pesantren masing-masing, antar pesantren, antar provinsi, bahkan nasional, dan diharapkan bisa mendunia juga nantinya, Pak. Ya tentunya ini tetap butuh dukungan dari banyak pihak. Bahwa kemudian hari ini startup itu sudah landing lah, ya itu challenge buat kita. Kira-kira bisa nggak nih umat Muslim membangun, dan yang bisa kita tawarkan itu adalah kita punya gagasan khusus ya. Jadi yang memang jadi ekonomi melalui prinsip ekonomi syariah itu kita bisa pasarkan secara khusus dan umum, kira-kira khusus dan umum maksudnya secara khususnya di komunitas muslimnya, umumnya itu ya di masyarakat kita perkenalkan bagaimana sih yang ekonomi syariah itu, prinsip syariah itu yang seperti apa. Apakah harus muslim yang bertransaksi itu? Tentunya tidak. Ya yang baik, yang halalan thayyiban yang berusaha kita pakai, kira-kira seperti itu, Pak Arif.
Oke, terima kasih Pak Yai. Ini ada yang bertanya masih kepada Pak Yai. Pak Yai, apa peran perbankan syariah di perekonomian Indonesia, terutama di segmen mikro? Monggo Pak Yai. Apa peran perbankan syariah di perekonomian Indonesia, terutama di segmen mikro? Monggo. Mungkin kalau umumnya mungkin Pak Setiawan bisa lebih menambahin nanti itu. Kalau kami melihat dari sisi pesantren barangkali ya. Jadi komunitas kita itu hari ini menjadi bagian daripada yang membesarkan bank syariah lah, katakan seperti itu. Mulai dari pembukaan outlet di pesantren, penggunaan virtual account, penggunaan virtual account di perbankan syariah misalnya. Kita coba komitmen di prinsip syariah itu. Meskipun ada sih masih bank-bank konvensional masih ada. Tapi kita coba buka celah perbankan syariah ini di pesantren. Kita perkenalkan bahwa di bank syariah juga ada produk VA-nya juga misalnya seperti itu. Kita juga bisa gunakan. Bahkan ada beberapa produk juga yang bundling dengan imaninya, katakan kartu santrinya. Nah, itu kita gunakan di pesantren kita. Jadi buat saya sih mungkin pesantren ini mikro barangkali ya, bagian daripada segmen mikro di bank syariah. Perannya bahwa khusus untuk perbankan syariah di pesantren itu bahwa kita bisa banyak belajar bagaimana pola perbankan itu dilakukan di pesantren. Ya, belajar menabung, kemudian prinsipnya juga prinsip syariah. Apa sih yang membedakan dengan konvensional dengan yang syariah itu? Kita sudah ada gambaran. Jadi misalnya kalau yang ini istilahnya bunga, yang ini istilahnya bagi hasil. Pola kerjanya seperti ini. Ada ujroh, ada bagi hasil. Kemudian ada kalau untuk pinjam misalnya masyarakat kita itu ada akad-akad syariah yang sudah kita coba perkenalkan, ada murabah, mudharabah dan lain sebagainya. Paling tidak peran perbankan syariah ini di pesantren dan masyarakat sekitar pesantren paling tidak ini juga sudah mulai kita perkenalkan. Jadi karena memang keterbatasan perbankan syariah itu buat saya biasanya bank syariah itu masih ada di kota besar, masih ada di paling tidak kabupaten, jarang yang ada di kecamatan, jarang yang ada di desa. Nah, harapannya dengan pesantren dan jejaringnya kita bisa lebih cepat untuk memperkenalkan ada perbankan syariah loh di Indonesia itu yang seperti ini kira-kira. Seperti itu Pak Arief. Baik Pak Yai, terima kasih. Barangkali Pak Setiawan monggo untuk menambahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terus terang aja, anak saya juga habis diterima dari pondok pesantren Jombang ya. Saya tahu salut dan di luar dugaan saya sebelumnya pesantren itu seperti apa sih. Itu saya tahu ternyata kalau Kiai tadi mengatakan ada sinergi satu sama lain itu memang benar ya. Benar, saya puas saya menyekolahkan anak saya di pesantren ya. Karena sudah nggak mikir transport dan sebagainya dan di dalam pesantren itu pelatihannya juga di luar dugaan saya yang seperti bahasa Inggris Oxford itu sudah ada di situ. Jadi sistemnya sudah bagus Pak sekarang. Saya salut ya. Kalau Pak Kiai bilang nggak dimungkinkan untuk lebih cepat bersinergi di dalam pesantren itu, terutama di perekonomian, memang iya bisa terjadi. Saya ngakui bisa terjadi. Kalau masalah mikro makro ini akan terhimpun dengan sendirinya kok. Kalau perekonomian, seperti tadi saya balik lagi ke peristiwanya Bank Muamalat itu, ketika krisis ekonomi benar-benar terselamatkan di Muamalat. Karena memang syariat Islam itu ditegakkan beneran Pak di situ Pak. Itu terjadi. Ya. Balik ke Islam lagi, ya memang itu agama pilihan kita. Ya. Kontribusinya apa Pak? Kontribusinya apa kira-kira Pak? Perbankan syariah ini untuk perekonomian Indonesia. Kontribusinya, peran Pak. Ya.
Jadi yang balik lagi ke sistem riba itu kan tidak diterapkan di perbankan syariah. Yang diterapkan adalah di konvensional untuk riba. Memang sudah dipilih riba itu tidak bisa diterapkan ya untuk umat Islam. Itu saya yakin. Akhirnya juga kualat lagi. Kalau istilah saya kualat beneran di situ. Tidak boleh kita riba, Pak. Apapun di situ. Ya, matur nuwun, Pak, ya dari saya. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, silakan yang mau bertanya. Silakan Bapak Ibu. Monggo bisa langsung bertanya kepada narasumber. Jadi narasumber sudah menyampaikan tadi bahwa kontribusinya sangat luar biasa ya, karena kita ketahui bersama bank syariah, ekonomi syariah itu dijalankan dengan kaidah-kaidah syariah ya, kaidah-kaidah fikih. Tentunya ini kalau dikaitkan dengan spiritual capital ya, ini tidak murni bisnis, tetapi ada tujuan-tujuan ibadah. Maka ini sangat menguntungkan kepada masyarakat dan umat ya. Tentu kita bisa merasakan bagaimana kalau konvensional ya, sekarang aja sudah banyak orang-orang yang sudah mengalami problema ketika mereka melakukan pinjaman online ya, pinjol dan sebagainya ya. Nah, kalau kita kembali kepada ekonomi syariah ya, insya Allah kita akan terselamatkan, tadi katanya Pak Yai Faiz ya, akan terselamatkan. Baik, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya secara langsung kepada narasumber. Monggo. Saya Barangkali kalau merespon. Monggo. Prof, pripun Prof? Ya. Terima kasih Pak Faiz, luar biasa ini. Best practice-nya luar biasa. Dan kalau saya di Python itu memang rumah saya kedua dulu dengan Yai Zaini ya, Wahid Zaini. Nah, sekarang dengan Gus Hamidnya. Kami memang dari ADRI sedang bekerja sama dengan para produser-produser dengan hasil-hasil penelitian. Termasuk dengan Pak Anton Muhibbuddin, Rektor Universitas Wahab Hasbullah, Tambak Beras. Nah, rencana kemarin itu minggu lalu itu mau berangkat, yaitu untuk melihat produk dari dari sampah menjadi pupuk, menjadi etanol. Nah, kita mau produk banget gitu. Nah, rencananya termasuk kompetensi yang kita bangun di dalam ekonomi syariah itu adalah bukan kewirausahaannya saja dan bukan teknologi, jasa atau produk barang saja, tapi dipadukan keduanya. Jadi saya kalau ingat itu siklus dari produksi itu ada 8, siklus dari ekonomi itu dari kewirausahaan itu ada 7. Jadi kalau dijumlah itu ada 15. Nah, ini dulu sudah saya sampaikan ke teman-teman dan itu menjadi bagian dari kurikulum kita, made in kita. Jadi saya sebagai ahli kurikulum, saya S2 S3 saya di teknologi pendidikan. Dulu sama Yai Tolha Hasan itu, saya sekretarisnya untuk membuat kurikulum nasional pesantren. Gagal. Karena apa? Pesantren itu punya otonom sendiri-sendiri ya. Yang satu pokoknya kitab ini ya. Ya enggak tahu lagi apa namanya basisnya, apakah outcome atau apa. Kalau saya ada 5 catatan dalam bagaimana mengembangkan usaha-usaha menjawab kok pertanyaan tadi. Kok kurang diminati syariah ini. Bapak dan Ibu sekalian, ini saya karena sebagai best practice, tidak gampang Pak bisa diakui oleh negara syariah ini. Perjuangannya Gus Dur, perjuangan Yai Hasyim Latif, ya abah mertua saya, perjuangannya Pak Wahid Zaini, itu zaman era Orde Baru,
kata-kata syariah, kata-kata Islam itu langsung dipangkas, Pak. Ya, makanya orang Banyuwangi itu hati-hati itu sampai itu distempel. Orang Banyuwangi itu ahli nujum, ahli sihir. Maka banyak kiai-kiai dari Banyuwangi yang terbunuh. Alasannya adalah seperti itu, padahal adalah propaganda. Nah, jadi ketika itu ulama-ulama yang punya kepanjangan tangannya Soeharto, waktu itu Pak Harto, itu mengatakan bahwa bank syariah bank syariah itu belum waktunya di Indonesia. Dan bank itu memang bukan riba ya, memang haram waktu itu. Kecuali kalau banknya itu bank negara, kan lucu juga gitu ya. Bank Indonesia, nah itu padahal juga bank juga. Jadi perjuangan ke arah sana nggak gampang. Barulah kita membuat mediasi. Mediasinya adalah kita mendirikan Bank Perkreditan Rakyat BPR. Namanya bukan syariah, Bank Perkreditan Rakyat. Dan itu Gus Dur kerjasama dengan orang-orang perbankan, dan itu berhasil. Nah, ada yang sampai sekarang jalan. Rata-rata embrio bank syariah adalah dari BPR, Bank Perkreditan. Itu pun barusan saja setelah reformasi, kita semua itu bisa menerima. Bahkan di sekolah kami dulu, kalau di Nurul Jadid itu kan sudah hampir 100 tahun lebih ya. Kami dulu sekolah itu nggak pakai kerudung, ya nggak pakai maksian, rok-rokan. Karena kalau dulu izinnya itu harus begitu, tidak boleh pakai rok-rokan, tidak boleh pakai kerudung. Gurunya juga begitu. Akhirnya pelan-pelan kita, gurunya dulu rok-rokan, kemudian pakai kerudung. Akhirnya muridnya dulu nggak liburnya Minggu, tapi liburnya Jumat. Yang begitu-begitu. Nah, barusan sekarang aja alhamdulillah ini sebetulnya ini tinggal panennya, saya bilang. Tinggal panennya kita untuk menikmati ekonomi syariah. Mengapa kok panen? Nah, kita paham sekarang. Ya, kita kan sudah sama-sama tahu lah. Kita keliling dunia ini. Itu sudah ada yang namanya style, lifestyle. Yaitu gaya hidup halal. Namanya gaya hidup halal, hidup bersih, sehat, bersertifikat halal. Itu lagi ngetren sekarang ini, Pak. Jadi kita ini sebetulnya itu tinggal menyambut panennya saja. Lah yang ngetren itu sekarang bukan hanya orang Muslim. Zaman kalau ke Australia itu ada halal food. Kalau ke Rusia juga halal food, Amerika halal food. Ya. Itu sudah berbondong-bondong. Hotel juga halal hotel, syariah hotel. Kemudian transaksi dan sekarang yang jadi masalah adalah bagaimana branding. Brandingnya itu repotnya Pak kalau kita ini soal branding. Saya ini sebagai ketua LP Ma'arif Pusat waktu itu diminta untuk Pak Sekjen Kementerian Agama, sampean wajib riak. Bayangkan, sampean wajib riak untuk kepentingan lembaga kita. Nah kita yang di pesantren, apalagi di Nurul Jadid itu, Masya Allah itu. Saya naik mobilnya Kiai, ya lewat di kampung situ, padahal itu mobilnya Kiai. Itu dihormati Pak, seperti orang-orang yang menghormat masuknya ke Alfamart, Indomaret. Saya pikir wah, orang Indomaret ini niru Nurul Jadid. Jadi mobilnya itu diangguin begini, Pak. Padahal di dalamnya saya bukan kiainya, apalagi kiainya. Nah, ini yang saya sebut kita harus lestarikan local wisdom ini. Di mana tempatnya? Yang sudah pasti adalah di pesantren. Makanya banyak juga orang-orang yang ke luar negeri pendidikan agama itu dianggap itu sama dengan pesantren. Lu jauh, Pak. Banyak orang pulang dari Mekah, banyak orang pulang dari mana? Dari Kuwait, pulang tawuran sama bapaknya dikafir-kafir, ya. Akhirnya lari ke Indonesia semua. Kembali lagi brandingnya ini apa? Maka saya minta tolong dokter, ya ini calon profesor kita Pak Ainur Rafiq, jurusannya kan dakwah.
Jangan bilang jurusan dakwah, ganti aja fakultas branding. Nah, gitu. Fakultas branding. Karena Halim itu teman saya itu, dekan itu. Ganti aja fakultas branding. Bagaimana membranding berbagai macam isu-isu atau tema-tema yang kaitannya dengan syariah, ya, ekonomi syariah terutama. Nah, jadi di mana kurikulum khasnya? Saya tambahkan lagi. Ada 8 siklus produk, ya. Itu Pak, paham betul itu, Pak Sumbogo, yaitu siklus produksi. Jadi pelajaran ekonomi, Pak, tanpa tahu siklus produksi, Pak, itu enggak bisa tahu bagaimana ekonomi yang betul. Mengapa saya katakan begitu? Karena teman-teman dari India, pengantar ilmu ekonomi itu adalah dunia industri. Bagaimana berindustri. Nah, ini sekarang di Indonesia masih belum itu ke sana. Nah, jadi siklus produksi itu apa? Pertama, sebelum diproduksi, apa itu need assessment-nya? Kemudian dianalisis assessment-nya itu. Mana yang prioritas? Kemudian dilakukan yang namanya, oh ini decision, oh ini kita produksi prioritas. Kemudian setelah itu nanti ada dibuat prototipe. Prototipenya bagaimana dibuat produksi terbatas. Kemudian yang ketujuh, dilakukan evaluasi. Dan ke-8, kalau memang sudah bagus, dibuatlah produksi massal. Titik. Nah, ini digunakan untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan keekonomian. 7 level siklus kayak wirausahaan dan keekonomian, itu kita masukkan. Apa itu? Nah, kita harus yang produk tadi kita promosikan. Nah, sekarang sudah makin hebat, konvensional ada, digital ada. Setelah dipromosikan, tentu ada desain-desain promosi yang menarik, gitu. Karena tempat jualan itu menentukan harga. Jualannya di hotel harganya 10 kali lipat, 100.000 itu kalau di Swiss hotel itu sarapan, macam-macam. Padahal barang yang sama saya beli di pasar hanya 10.000. Kemudian dilihat lagi promosi, desainnya baru yang namanya iklan, ya, bukan hanya promosi saja, tapi interaksi. Interaksi bagaimana orang bisa cinta, fanatik dalam produksi itu. Dibuat lagi, barulah dibuat transaksi. Transaksi pun macam-macam, konvensional, barter, digitalize, kemudian terakhir adalah dilakukan kepuasan pelanggan, di mana bisa mengikat pelanggan dan bisa menyatakan kalau nggak minum ini saya tidak sehat. Wah, itu luar biasa. Nah, ini nanti ekonomi Islam kita kurikulumnya 15 tahap tadi, di mana masing-masing tahap itu pasti ada fikih. Jadi basisnya apa? Dari bottom up, bukan untuk. Nah, itu informasi pertama. Informasi kedua, tanggal 25, kami ADRI, saya Presiden ADRI, Ketua Umum, akan MOU dengan Majelis Ulama Indonesia Pusat. Jadi sekjenan, ya, Ketua Umum itu akan ke Umaha semuanya. Saya undang Bapak Presiden kalau mau, yaitu untuk melakukan kerjasama untuk pengembangan SDM dengan kompetensi ekonomi syariah. Jadi 5 filosofis dan praksis yang tadi saya sampaikan itu akan kita kembangkan dengan biaya dari Basnas. Dengan demikian biaya-biaya yang harus diberikan apa saja. Nah, Basnas punya pertanggungjawaban, maka beliaunya minta kalau bisa pendidikan-pendidikan yang punya latar belakang digitalize, yang punya latar belakang transaksional, termasuk yang punya akses dalam negeri maupun luar negeri, itulah nanti yang akan dikembangkan. Nah, karena ini sedang proses, mari kita siapkan. Maka saya minta tolong forum ini bisa kita tindak lanjuti untuk konkretkan. Yang terakhir adalah saya mau ke ke Python, ya, sama ke Jombang. Jadi saya akan undang teman-teman kita studi banding ke Jombang dalam hal 15 siklus tadi itu, 15 komponen dalam
dua siklus, yaitu produksi dan kewirausahaan, itu dilaksanakan di Jombang, Pak Anton, dan juga ekonomi syariat yang ada di Nurul Jadid itu nanti kita bisa lihat dan akan kami kembangkan sebagai model ekonomi syariah nasional Indonesia. Nah, ini saudara sekalian, insya Allah kita akan bisa kalau bersama-sama kita bisa. Terima kasih Pak Ainur Rafiq. Terima kasih Prof. Ini ada Pak Beni, Haji Beni Nur. Ini dari Basnas ini. Beliau Ya. alhamdulillah sudah gabung. Beliau komentar bahwa salah satu pilar ekonomi Islam yang dimaksud barangkali ekonomi syariah yakni zakat. Potensi zakat nasional yang besar terbukti bisa menjadi buffer bagi beberapa Pemda dalam meredam dampak sosial saat pandemi. Apabila kurikulum pendidikan Islam di pesantren atau kampus diperkaya dengan penguatan sisi praktis pengelolaan zakat, saya yakin kelak akan sangat bermanfaat dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional. Alhamdulillah, sudah di penghujung waktu ini, monggo diberikan closing statement kepada Pak Dr. Andes Setiawan, monggo dipersilakan memberikan closing statement. Dilanjutkan nanti Bapak Yai, Pak Yai Faiz. Monggo Pak Setiawan. Mohon kalau bisa dari Basnas bisa memberikan masukan gitu, Prof. Ya, best practice-nya yang tadi saya sampaikan tadi. Karena kami akan bekerjasama dengan beliaunya. Ya, silakan. Monggo. Terima Mas kasih. Beni. Monggo Mas Beni. Masuk Mas Beni. Ya, baik. Assalamualaikum Prof dan para narasumber yang lain. Mohon maaf, ini posisi sedang ada acara ini, Pak Arif, posisi di sedang ada agenda dengan Kemenak tentang kita membahas tentang kita FGD di sini tentang paham keagamaan. Jadi tadi ada Prof. Nur Sam barusan selesai memberikan pemaparannya, berlanjut besok lagi. Saya tadi mungkin agak telat ya, ngapunten Pak Dr. Arif. Tadi masuknya saya sudah mendengar pemaparan dari Kiai Faiz tadi juga, alhamdulillah sempat ikuti tadi. Mungkin begini, kami mungkin mencoba memberikan apa yang bisa diberikan Basnas gitu ya untuk memberikan mensupport percepatan dari pemulihan ekonomi nasional. Tema ini kita usung pada rakerda kami pada bulan lalu dan rakor kami yang baru kemarin ya, yaitu adalah menjalin sinergi menuju kebangkitan pasca pandemi. Jadi kita memang serius untuk masalah ini, kita coba menjalin sinergi terus sambil apa yang bisa kita berikan sumbangsih untuk negeri yang kita cintai ini. Menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Presiden Adri, saya sebenarnya sudah pernah ketemuan dari Fakultas Abang ya, kemarin dari magang di tempat kita. Cuma kepingin silaturahim, Prof, kapan mungkin bisa ketemu. Kalau kami di Jawa Timur mungkin sedikit berbeda pendekatannya. Kami sangat mendukung, kita mendukung kampus-kampus dalam rangka melahirkan praktisi-praktisi zakat gitu ya. Jadi kami di Jawa Timur ini mencoba dari sisi itu karena potensi zakat ini besar sekali. Sedangkan kami yang di Jawa Timur baru bisa menggalang itu hanya 5%. Itu pun seluruh Basnas dan LAS ya. Itu hanya 5%, baru 5%. Artinya kita masih butuh banyak orang, butuh banyak kawan, butuh banyak tenaga untuk bersama-sama untuk menggalang dana zakat ini. Nah, yang kami lakukan di selama pandemi ini kita mencoba meng-create suatu model pelatihan, bukan pelatihan nih, magang ya, model magang bagi adik-adik mahasiswa yang kan kebetulan di dalam masa pandemi ini adik-adik magang itu kalau magang di tempat lain itu banyak ditutup saat itu ya. Jadi
di mana lembaga-lembaga perbankan ya. Saya tahunya dari mereka sendiri. Mereka bilang ngajukan di beberapa tempat ditutup. Artinya mereka tidak menerima magang saat itu ya karena ada kondisi pandemi. Nah, kami mencoba meng-create pola baru dalam magang yang kami istilahkan magang from home ini. Mungkin istilah baru, istilah nggak sensasional gitu ya. Kami coba bagaimana adik-adik ini tetap bisa belajar untuk mengelola zakat dari rumahnya masing-masing ya. Jadi kami mencoba mengambil jalan tengah ketika PPKM, bagaimana mereka tetap bisa belajar ya. Alhamdulillah kawan-kawan yang magang di tempat kita dengan pola yang sederhana itu, mereka kita kasih proyek sosial ya, kemudian kita pandu untuk belajar itu, alhamdulillah adik-adik yang sama sekali nggak kenal dengan zakat mereka kenal pertama itu. Yang kedua, mereka tercerahkan itu ya. Ternyata mereka bisa ngelola juga. Mereka bisa menggalang dana, mereka bisa menolong para duafa, mereka bisa. Dan alhamdulillah para peserta magang tempat kami semakin hari semakin meningkat. Nurul Jadid juga pernah ini, Kiai mungkin pernah ada yang magang tempat kita, walaupun saat itu polanya belum pola yang pandemi ini. Ya. Jadi mungkin itu yang bisa yang selama masa S ini masih baru-baru itulah barangkali ya yang bisa kita lakukan untuk mempercepat ini pemulihan ekonomi nasional. Dan yang sekarang sedang kita lakukan adalah dengan berbagai pihak kita mencoba mendekatkan diri ya. Kami dengan BI, dengan OJK kita sering ngobrol gimana posisinya ya. Dan barusan tadi saya ketemu dengan Bapak Subdirektur Jenderal tentang keagamaan tadi, kita ngobrol bagaimana zakat itu bisa juga menjadi solusi ya tambahan dalam ini meredam konflik-konflik akibat perbedaan paham keagamaan. Jadi insya Allah saya yakin dengan berbagai ikhtiar kita, insya Allah banyak yang bisa kita lakukan dengan dana zakat ini. Oleh karena tadi saya sempat nulis, mohon maaf saya hanya nulis, harapan saya menjadi menambah ini barangkali ya, menambah wacana kita malam ini, bahwasanya Bang ini monggo kita bisa garap bareng-bareng dan Basnas siap ya insya Allah untuk mendukung ini dengan segala keterbatasan dan apa adanya gitu ya. Insya Allah begitu Pak Dr. Arif. Ngapunten. Nggih, monggo. Terima kasih Pak Haji Beni Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Monggo kalau ada apa yang silaturahim ke kantor monggo. Kami diundang juga bisa. Insya Allah kapan mungkin bisa silaturahim, monggo kita saling bersinergi. Insya Allah kita siap. Insya Allah. Oke, matur nuwun. Nanti akan diundang Pak Beni di Umaha. Oh, oke. Insya Allah. Sudah disampaikan tadi itu. Oh gitu. Oh. Monggo. Nggih, monggo insya Allah. Baik, terima kasih. Sami-sami. Monggo. Alhamdulillah kita harus optimis ya bahwa ekonomi syariah tetap eksis ya, akan eksis karena menurut Prof. Fatoni tadi sudah saatnya kita ini panen ya, saatnya panen. Jadi perjuangan sudah lama ya. Kita saat ini sudah bisa menikmati hasilnya seharusnya. Baik, kepada Pak Dr. Andes Setiawan, silakan closing statement-nya Pak. Terima kasih Pak. Closing statement saya menyambung dengan Pak Beni tadi. Memang yang harus kita garap itu sekarang Basnasnya ini ya. Karena dana-dana yang ada ini bisa kita manfaatkan. Syariah di Indonesia itu akan jalan ketika Basnasnya itu efektif dan terhimpun dana di zakat dan sebagainya banyak sekali Pak. Yang belum kita sentuh banyak sekali, betul Pak Beni tadi. Maka Pak Fatoni mengatakan ini harus digarap, memang betul. Ya, saya optimis. Terima kasih. Terima kasih. Monggo Pak Yai Faiz, closing statement-nya. Monggo silakan. Hanya menambahkan mungkin dari apa yang disampaikan oleh Pak Beni dan Pak Setiawan, jadi bahwa selain menggerakkan potensi ekonomi itu dari sisi penetrasi usaha, pembangunan usaha, produksi apa dan lain sebagainya,
tentunya sisi pendanaan itu juga menjadi bagian penting daripada pemulihan ekonomi nasional yang ada di Indonesia ini. Dan potensi ziswaf, mungkin zakat, infak, sodakoh, dan wakaf hari ini itu sudah sangat mudah dan sangat bisa dilakukan, apalagi dengan bantuan sistem atau digital. Jadi misalnya ada salah satu produk pesantren itu ziswafnya itu sudah bisa menggunakan dari multi payment, dari multi bank, multi payment, termasuk dari marketplace yang ada itu sisa-sisa saldo itu sudah bisa dimasukkan menjadi zakat, infak, wakaf, dan sodakoh itu. Nah, jika memang ini bisa terbangun, entah itu dibangun oleh Basnas, entah itu dibangun oleh Lazis, dan lain sebagainya, lembaga-lembaga sejenis ini, itu akan bisa memperkuat ekonomi dan bisa tanggung renteng istilahnya secara ekonomi, dan bisa menjadi modal besar bagi umat Islam tentunya dan bagi kita semua. Hanya itu Pak Arief, matur nuwun. Mohon maaf jika ada kekurangan kami dari penjelasan kami. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Yai Faiz. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, begitulah pemaparan materi dan diskusi kita pada malam hari ini yang sangat luar biasa. Kita harus yakin bahwa ekonomi syariah, terlebih lagi dengan kemudahan-kemudahannya melalui e-commerce, ya, era dominan digital saat ini, kita bisa melakukan kontribusi terhadap percepatan pemulihan ekonomi nasional dengan ekonomi syariah. Demikian, terima kasih. Saya sebagai moderator pada malam hari ini mohon undur diri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dr. Arief Ainur Rafiq yang telah memoderatori acara ini dengan baik sekali. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang kita butuhkan untuk memulai suatu bisnis? Ada 3 hal sederhana. Yang pertama, mengenal mengenai produk kita sendiri yang berbeda daripada yang lain, serta mengenal pelanggan kita dan memiliki hasrat untuk selalu sukses. Kegagalan hanyalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih cerdas. Jika kita tidak bisa mentolerir kritik, janganlah kita melakukan sesuatu yang baru ataupun menarik. Jangan temukan pelanggan untuk produk kita, tetapi temukan produk untuk pelanggan kita. Jika kita bisa bermimpi dan memimpikannya, saya yakin kita pasti bisa melakukannya. Karena setiap orang terlahir sama-sama mampu, hanya memiliki kesempatan yang berbeda. Orang yang sukses adalah orang yang bisa meletakkan pondasi yang kokoh dari berbagai macam batu yang dilemparkan kepada kita. Demikianlah WID, Weekend Indonesia Dialog yang ke-58 pada kesempatan malam hari ini, 15 Oktober 2021, dengan tema percepatan pemulihan ekonomi nasional dengan optimalisasi implementasi ekonomi syariah. Bersama narasumber kita, Bapak Dr. Andes Haji Setiawan MM AKCA dengan Bapak Faiz. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Ahmad Fatoni Rodi MPD, Rektor UMAHA, Presiden ADRI, dan tentu saja kepada panitia di belakang layar kita hari ini, Pak Samsi, Bu Nuning, serta teman-teman dari UMAHA, dan tentu saja juga terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah mengikuti dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang ditampilkan di dalam kolom chat, kan? Karena dengan mengisi itu Bapak Ibu akan mendapatkan e-sertifikat.
Bila Bapak Ibu ingin mengetahui lebih banyak tentang apa yang telah dibahas di Weekend Indonesia Dialog sampai 58 ini, silakan kunjungi di YouTube di kanal IABI. Jika suka jangan lupa like dan subscribe, dan jika bermanfaat silakan untuk di-share ke kerabat. Kami doakan Bapak Ibu semuanya agar selalu sehat, bahagia bersama keluarga, dan dikaruniai umur panjang yang barokah. Terima kasih. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.